أشهد أن لا إله إلا الله ذو الكمالات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو المعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم semua مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق رضا يا ibumu ridho Allah padamu murka ayah ibumu murka Allah padamu Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli jangan biarkan mereka meneteskan air mata karena sakit hatinya melihat anak-anaknya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Sallu ala Nabi Muhammad
Muhammad. Abah, Umi, Mbah Somad dan mbah-mbah serta paman-paman, kakak-kakak, adik-adik, semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir saja. Semoga semua selalu dipandang dalam kasih sayangan Allah. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Walaupun di sela-sela kesibukan kita masih bisa berkumpul untuk beraktivitas ibadah. Alhamdulillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalan jannah." Barang siapa yang berkata dan mengucapkan la ilaha dakhalan jannah, pasti masuk surga. Nah, tadi kita habis membaca la ilaha illallah. Allah izinkan, Allah tolong kita untuk membaca la ilaha illallah. Artinya maha baik Allah yang sudah menolong kita. Kita yang banyak dosa masih diizinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi ahli surga. Amin ya rabbal. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dipanjangkan la, maka Allah ampuni dosanya 40.000 dosa. Amin. Diampuni kalau yang baca seorang istri, maka suaminya diampuni 40.000 dosanya. Amin. Kalau yang baca anak, maka yang diampuni bukan cuma anak itu, tapi orang tuanya juga diampuni dosanya. Amin. Kalau dia membaca di tengah-tengah masyarakat, maka tetangganya 40 rumah, 40.000 dosanya juga diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Itu walaupun cuma sekali membaca la ilaha illallah, kalau dipanjangkan la-nya. Ya, kita tadi bacanya banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hidup kita singkat, betul nggak? Kayaknya baru kemarin kita jadi anak-anak, sekarang sudah punya anak. Sepertinya baru kemarin kita sekolah SD, tapi sekarang punya cucu udah SD. Betul? Kayaknya kemarin kita giginya kuat makan kacang-kacangan yang keras, makan kerupuk yang keras. Betul? Tapi sekarang giginya udah berteriak, nggak bisa lagi makan yang keras. Ya. Kayaknya kemarin rambut kita masih terjurai panjang, hitam mempesona, betul? Tapi sekarang satu persatu sudah berwarna putih dan rontok sebagian. Itu artinya kehidupan di dunia cuma sangat sebentar. Tapi apa? Dosa kita sangat banyak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu kalau ingin selamat di alam barzakh, di alam kubur, di hari kiamat, maka manusia harus menyelesaikan seluruh dosa-dosanya sebelum kembali kepada Allah, sebelum mati itu datang. Nah, kira-kira kita bisa tahu nggak seluruh dosa kita, hadirin? Nggak akan pernah bisa tahu. Dosa kita berapa, dosa kita apa aja, kita nggak akan tahu. Mustahil. Ya, maka dari itu baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita, ya, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosa yang kita sadari, yang tidak kita sadari, yang kita fahami, yang tidak kita fahami, yang kita lakukan dengan sengaja, yang tidak disengaja, dan hanya ada dosa yang Allah saja yang tahu kalau itu adalah dosa.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini di setiap tasyahud akhir sebelum salam. Insyaallah udah pada baca. Insyaallah hafal semua. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Dibaca ya insya. Kalau hatinya betul faham, betul meyakini akan diampuni dosanya oleh Allah, betul hatinya menghadap kepada Allah ketika membaca doa ini, maka niscaya Allah akan ampuni keseluruhan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Karena kita nggak tahu dosa kita banyak, betul. Gunubi mithlu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahimi. Dosa kita banyak, nggak kehitung ya. Yang belum kita fahami, dosa-dosa itu juga banyak, betul nggak? Maka kalau pengen selesai dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan, betul-betul hatinya menghadap kepada Allah ketika membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim tadi. Dibaca ya insya. Yang kedua, orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam secara garis besar. Yang pertama, ada yang istighfarnya itu istighfar yang biasa-biasa saja. Istighfarnya awamul muslimin, pada umumnya orang-orang Islam. Gimana istighfarnya? Kalau habis bersalah, kalau habis melakukan dosa-dosa, habis ngomel sama suami, betul? Habis nyubit anak, Bu. Halo? Habis ngomongin tetangga, ngerasa bahwa itu adalah dosa, dia langsung istighfar, astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Habis bersalah langsung beristighfar. Ini keumuman orang-orang muslim, istighfar yang derajatnya biasa di hadapan Allah. Tapi ada istighfar yang derajatnya istimewa di hadapan Allah. Istighfarnya bagaimana? Istighfarnya hamba Allah dari golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengikuti cara beristighfar dan bertaubatnya para nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah. Contohnya bagaimana? Nabi Adam alaihi salam itu beristighfar kepada Allah akan satu kesalahannya. Kesalahannya berapa? Itu pun tidak murni kesalahannya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa alaihissalam pernah itu memarahi Nabi Adam, protes sama Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, gara-gara engkau nih, maka kami diturunkan oleh Allah ke muka buminya Allah ini, diturunkan ke dunia ini gara-gara engkau makan buah khuld. Dimarahin sama Nabi Musa, Nabi Adam. Tapi apa jawaban Nabi Adam?
wahai Musa, ketika Allah memasukkan ruh ke dalam jasadku, maka ketika itu pula Allah memberikan pengetahuan keseluruhan mengenai apa yang terjadi pada alam semesta. Dan aku tahu bahwa aku akan ditempatkan oleh Allah di muka buminya Allah di dunia. Maka untuk berakhlak kepada Allah, aku tetap memakan buah huldi tersebut. Karena berakhlak kepada Allah, maka terdiamlah Nabi Musa alaihissalam, gak berani lagi marahin dan protes kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam walaupun kesalahannya satu dan tidak murni kesalahannya Nabi Adam alaihissalam, tapi pengakuan dosa sebelum beristighfar itu 400 tahun lamanya. Berapa tahun, Bu? 400 tahun. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, Nabi Adam dan Ibu Hawa alaihi wassalam, ya, itu berkata dan berdoa pengakuan terhadap kesalahannya di hadapan Allah, kezaliman dirinya. Rabbana, duhai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami tergolong orang-orang yang merugi. Sebelum beristighfar kepada Allah, Nabi Adam melakukan pengakuan kezaliman dirinya di hadapan Allah. Jadi kalau kita pengen derajat istighfarnya istimewa di hadapan Allah, ngikutin para nabinya Allah, rasulnya Allah, sebelum membaca astaghfirullahalazim, akui dulu kalau kitalah yang jahat, kitalah yang bermaksiat, kitalah yang banyak dosa, kitalah yang berbuat zalim. Jangan katakan orang lain yang berbuat zalim, gara-gara orang ini nih aku berbuat dosa. Jangan salahin orang lain, atau jangan bahkan salahkan Allah karena sudah mentakdirkan kita macam-macam. Jangan, nggak boleh. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah itu nggak pernah menzolimi makhluknya sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi yang berbuat zalim itu manusia yang menzolimi dirinya sendiri. Akui saja kalau kita itu lemah, kita itu bodoh, kita itu fakir, kita itu tempatnya salah, kita itu tempatnya lupa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui saja kalau kita yang berbuat zalim dan bersalah di hadapan Allah. Itu derajat istighfarnya nanti istimewa. Nabi Musa alaihissalam ketika melerai perkelahian antara orang-orang Bani Israel dengan orang-orang Mesir, lagi dipisahin tuh pada tawuran orang Mesir sama orang Bani Israel. Ketika memisahkan, maka tangan Nabi Musa alaihissalam secara tidak sengaja itu mengenai wajahnya seorang pemuda dari golongan orang-orang Mesir ketika itu. Maka wafatlah orang Mesir yang kena tangannya Nabi Musa. Nggak sengaja kesalahannya, tapi Nabi Musa alaihissalam itu diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengakuan kezaliman dirinya di hadapan Allah. Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, itu begitu pengakuan dosanya di hadapan Allah. Rabbi inni, duhai Tuhanku, inni sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, menzalimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampuni aku. Nabi Musa sebelum minta ampun kepada Allah melakukan pengakuan kezaliman diri sendiri di hadapan Allah. Nah, itu derajatnya nanti istimewa. Atau ini mau diceritain nabi-nabi semuanya apa udah cukup? Subuh ntar hadirin. Satu lagi ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan umatnya, padahal disuruh perintah oleh Allah untuk berdakwah, terus ninggalin umatnya, ya, ke laut.
ditelan sama ikan di tengah-tengah kegelapan malam di dalam kedalaman lautan. Ya, maka terdengarlah suara tasbihnya yang menggetarkan arsy-Nya Allah dan para malaikat itu bergemuruh. Itu tasbihnya siapa? Itu tasbihnya siapa? Ternyata tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, minaz zalimin, tergolong orang-orang yang berbuat zalim. Nabi Yunus sebelum beristighfar dan minta ampun kepada Allah, melakukan pengakuan dosa dan kezalimannya di hadapan Allah. Maka kita pengen gak, nih hidup kita nih udah gak tahu berapa lama, betul gak? Bisa jadi Adi yang belakangan hadirin yang duluan, kan? Halo? Bisa jadi hadirin yang duluan, Adi yang belakangan, betul gak? Oh, nggak apa-apa. Kalau Adi yang duluan nggak apa-apa ya. Hadirin belakangan, masuk surganya. Nggak apa-apa. Bu, hidup kita udah nggak tahu berapa lama lagi di dunia, betul nggak? Ada yang tinggal sehari, ada yang tinggal sebulan, ada yang tinggal setahun, ada yang masih 2 tahun, ada yang 7 tahun. Kita nggak tahu detik yang mana kita kembali kepada Allah. Kayaknya baru kemarin kita ketemu sama Om Yadi, betul? Sekarang udah 7 harinya. Kayaknya kemarin baru ketemu Mbah Uci. Sekarang udah di alam barzah Mbah Ucinya. Artinya kita tinggal nunggu waktu kapan kita gilirannya. Mereka udah duluan, udah enak, nggak pusing sama yang namanya dunia lagi, betul nggak? Kita masih pusing aja sama dunia. Nah, kalau kita nggak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajat ibadahnya harus yang istimewa, jangan yang biasa. Karena kita nggak tahu dosa kita sebanyak apa, betul nggak? Istighfarnya juga harus berderajat istimewa di hadapan Allah. Bagaimana derajat istighfar yang istimewa? Sebelum beristighfar, akui kezaliman diri sendiri dulu di hadapan Allah. Ya Allah, tadi habis ngomel sama suami, saya yang salah, bukan suami. Jangan salahin suami, jangan. Akui saja kita yang salah. Saya yang salah ya Allah, sayalah yang jahat itu ya Allah. Atau suami begitu, habis ngebentak istri, gara-gara istri saya sih ya Allah, jangan. Tapi akui saja kezaliman diri sendiri. Saya yang bersalah ya Allah, sayalah yang berdosa ya Allah, sayalah yang jahat itu ya Allah. Ya Allah, sayalah yang berbuat zalim terhadap diri sendiri, maka ampuni dosa-dosaku. Istighfar yang semacam ini derajatnya istimewa di hadapan Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa yang kita fahami, dosa yang tidak kita fahami, dosa yang kita sadari, yang tidak kita sadari, dosa yang kita lakukan dengan sengaja, yang tidak disengaja, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, dosa yang kita rahasiakan, dosa yang hanya Allah saja yang tahu itu adalah dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, khususnya yang ada di sini, dan terlebih lagi khusus kepada saudara kita, paman kita, ayah kita, ya, kakak kita, adik kita, yaitu Om Yadi, Bapak Suharyadi bin Haji Tarmin. Sarmin, Bapak Haji Sarmin. Iya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah berikan cahaya di dalam alam barzahnya. Allah selamatkan dari siksa alam barzah, siksa kubur, dan siksa hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bapak Suharyadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesabaran kepada yang ditinggalkannya.
Allah berikan kesuksesan lahiriah dan batiniah, dunia dan akhirat kepada anak-anak keturunannya. Dan semoga ya Allah yang mengaminkan mendapatkan hal yang sama. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman yang sempurna di hadapan Allah, Islam yang sempurna di hadapan Allah, ihsan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.